Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Syekh Bisri Mustafa fi kitabihi Al-Ibris Suratul Fajri Makkiyatun wa hiya 30 ayah. Suratul Fajr ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, dan ini ada 30 ayat. Di sebagian mushaf ada yang 20, semuanya sama isinya seperti ini, tapi ada perbedaan-perbedaan dalam akhir ayatnya mana ini. Jadi ada yang mengatakan, ada yang menulis 30 ayat, ada yang menulis ini ada 32 ayat, dan ada berapa gitu. Kalau di mushaf kita ini 30 ayat, tapi bukan berarti yang ditulis di 32 ayat ini berarti apa beda ininya, tidak, cuman hanya apa akhirnya ayat mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Surat apa? Al-Fajr ini termasuk isinya adalah kandungannya, termasuk ini mengingatkan kepada orang musyrikin, karena ini termasuk ayat-ayat yang awal-awal diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang ini ayat nomor 10. Ini 10 yang turun, ayat nomor 10 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum kalau di dalam Al-Qur'an ini di akhir-akhir ditempatkan. Bahkan surat yang 80 ke 89 yang dari 114 surat.
Tapi sebenarnya secara diturunkan ini adalah 10. Maka di sini sesuai dengan ayat-ayat surat-surat Makkiyah akan mengingatkan dengan siksanya Allah untuk beriman benar-benar, untuk menekankan keimanan bahkan bahwa benar-benar setelah ini ada kehidupan dan benar-benar Allah itu ada, bisa menurunkan siksa. Di sini maka mengingatkan kepada orang-orang musyrikin tentang siksa-siksa yang mengenai orang-orang sebelum ini, dan mengingatkan orang itu jangan sampai kemudian ukurannya ini perkara dunia. Artinya kalau mendapatkan dunia, berarti dia dimuliakan oleh Allah. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, ketika diberi cobaan oleh Allah fa akramahu, dan diberi kemuliaan, diberi fa akramahu wa na'amahu, diberi kenikmatan, fa yaqulu rabbi akraman, kemudian dia mengatakan Allah sudah akramani, sudah memuliakan kepadaku. Kebalikannya wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian kalau diberi cobaan, disempitkan rezekinya, wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dan dia ngomong Tuhanku telah menghinakan aku, menjadikan aku hina. Bukan itu, tapi ukurannya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia dan tidaknya adalah bukan ukuran mulia di dunia dalam artian mulia di dunia seperti ini yang tidak dibarengi dengan kemuliaan di samping miturut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diingatkan oleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, lan piro-piro bengine 10. Ini beliau memaknani seperti ini ki. Tapi saya sendiri nggih walayalin, lan demi piro-piro wengi, ashrin sing ana 10. Demi malam-malam napa 10 hari, yang ada 10 hari, yakni 10 malam. Demi 10 malam. Nah, ini walayalin ashar. Nah, ini layal di sini memasukkan niki siangnya. Kalau memang miturut, yakni nanti ada pendapat dua, al-fajr ini maklum ya, wal fajr. Terus kemudian walayalin ashar, ini 10 hari. Ini yang dimaksud adalah apa? Hari 10 malam ini. Ada yang mengatakan 10 Ramadan, malam 10 Ramadan. Ada yang mengatakan ya ini malam-malamnya 10 hari dari Dzulhijjah yang yang dikatakan oleh napa jenenge niki, yang dingendikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilallahi ta'ala fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah pada hari-hari itu dibanding dengan hari-hari ini, yakni 10 Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu sangat disukai. Ada yang mengatakan layalin malam. Kalau malam berarti malam yang dimungkinkan datangnya Lailatul Qadar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di situ, yaitu malam 10 akhir dari Ramadan. Tapi jelas Allah sumpah dengan demi malam 10 malam niki. Wasyaf'i, lan demi perkara sing genep, yakni lan sumpah kelawan perkara sing ganep. Wasyaf'i, lan sing ganjil, wasyaf'i wal watri, lan sing ganjil. Dan Allah sumpah dengan sesuatu yang genap dan ganjil. Ini juga jadi pertanyaan, apakah apa jenis ini wasyaf'i wal watr. Ini salah satu dari ini yang zahir yang paling kuat, yakni pokoknya perkara sing genep
dan apapun yang perkara sing ganjil. Artinya ada yang maknani umum, berarti wal water ini adalah perkara yang ganjil, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala yang ganjil. Kalau makhluk Gusti Allah semuanya apa? Berpasang-pasang, genep semuanya. Atau mono apa? Ada terdiri dari dua dual. Artinya agar urutan agar nyutan. Semuanya jadi ini genep semuanya. Maka mengatakan ini Allah sumpah dengan apa makhluknya dan sumpah dengan demi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu. Tapi Allah sing jelas sumpah seperti ini, wasyaf'i, demi hal yang genep, demi hal yang ganjil. Wal laili, lan demi lan bengi, demi bengi. Idza yasri, idza yasri, nalikane lunga teka ai lail apa lail, dan demi langit dingin apa malam yang datang dan pergi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar, hal fi dzalika ana tah iku ing dalem mengkono-mengkono perkara 5, qasamun utawi sumpah lidhi hijrin tumraping kang anduweni akal. Apakah di dalam itu ada sumpah yang seharusnya mencukupi, yang seharusnya menjadikan orang yang punya akal itu seharusnya cukup merasa puas atau merasa tertarik, merasa dengan sumpah tersebut. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah halal tersebut, ini seharusnya orang yang punya akal ini sudah mendengarkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini sumpah, kemudian sumpahnya apa? Maksudnya wallahi akan terjadi seperti ini, wallahi akan terjadi kiamat, wallahi. Pasti kan sumpah itu ada sesuatu yang disumpahi. Nah, ini tidak disebutkan langsung ngendika alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Artinya yang disumpahi adalah sesuatu yang tersirat di dalam kalimat-kalimat setelah ini. Kamu lihat enggak apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dengan kaum Ad yang dihancurkan dengan dengan azabnya. Artinya benar-benar yakni kayak sumpah demi Allah, demi sumpah yang disumpah oleh Allah niki, bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala menguasai dunia niki. Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan azabnya. Benar-benar orang yang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai 100%, bisa melakukan apa saja. Alam taro ana ta ora ngerti pirsa sapa sira. Muhammad, mungkin ngitopi kepada Kanjeng Nabi, juga mungkin ngitopi kepada ngitopi pada Kanjeng Nabi dan ngitopi kepada umat, ngitopi pada umat dakwah dan umat ijabah. Alam taro kaifa kepriye nata fa'ala nitahaken sapa rabbuka sapa pangeran ira bi'adin kelawan kaum Ad. Nitahaken ini apa yang dilakukan. Kamu tidak melihat, niki beliau maknani pirsa. Tapi sebenarnya nek pirsa ini kan bahasa. Kalau saya tidak begitu setuju maknani pirsa, karena apa? Karena ini adalah Allah yang ngendika kepada kita. Ini mungkin beliau maksud taro yakni ayat Muhammad,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, makanya pirsa. Sebab apa? Kanjeng Nabi. Tapi ini kan bukan kita sing ngendika. Seharusnya dibahasakan apakah kowe gak ningali, gak delok ora napa mirsa. Nek pirsa niku niki ini kita karena takzim ini Kanjeng Nabi, sehingga kemudian ulama-ulama niku kadang maknani Quran juga dengan pakai bahasa ini karena ada takzimnya. Tapi sebenarnya ya cara kula nggih gak pas, karena ini yang ngendika Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya siapapun sebesar apapun tetap makhluknya, tetap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gimana nih beliau? Maknanya apa? Pirsa, tapi ini melihat. Ana ta ora ningali sapa sira kaifa hali kaya apa? Hali kepriye fa'alani tahaken sapa rabbuka bi'at. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Nah, ini Ad ini adalah yang disebut-sebut di dalam ayat lain dengan adanil ula wa annahu ahlaka adanil ula. Yang disebut di dalam ayat lain wadhkur akha 'adin idz anzara qaumahu bil ahqaf. Ingat apa yani, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jenenge niki saudaranya Ad, yaitu Nabi Hud niki memperingatkan kepada kaum Ad. Di mana? Di Ahqaf. Nah, di Ahqaf, di tempat namanya Ahqaf, salah satu tempat yang di Ahqaf daerah Yaman sana. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama, yaiku kaum Iram. Ini rupane kaum Iram. Dzatil imad, kang gedhe dhuwur. Ini maknanya beliau, maknanya gedhe dhuwur. Tapi banyak ulama yang mengatakan yakni dzatil imad, yakni yang mempunyai cakak-cakak yang tinggi-tinggi, dzatul imad. Dzatul imad. Nah, kemudian kalau cagake dhuwur berarti wonge gede. Nah, makanya kemudian beliau maknani langsung kang gede dhuwur, dan kenyataannya di riwayat-riwayat yang ada bahwa orang Ad itu memang sangat tinggi, bahkan diceritakan tingginya sampai 400 dhira. Yang paling tinggi dari mereka sampai 400 dhira. Kalau satu dhira itu 47 nggih. 47 berarti tapi ya aneh, menurut saya mau sampai segitu besarnya Allah alam, mungkin juga. Tapi Nabi Adam kan situ nadhiraan 60 dhira. Nabi Adam itu dengan dalam hadis yang sahih tingginya adalah 60 dhira. Jadi mengecil. Kita ini mengecil sampai kepada kita, sampai hanya kita berapa dhira. 60 dhira itu sekitar piro? Berapa? 60 dikali piro? 47. 28 meter. Itu Nabi Adam. Tapi di sini negeri kitab Quran, negeri tafsir anak saya mengatakan bahwa Iram disebut Iram, yang disebut Ad itu tingginya yang paling tinggi dari mereka itu sudah sampai 400 dhira. Berarti ya 180. Ini disebut Iram dzatil imad. Jadi mempunyai cakak-cakak sing dhuwur.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ono sekarang ditemukan di Yaman ada apa jenis bangunan-bangunan yang ada jaga ada apa pilar-pilarnya yang besar, yang tinggi, tapi apakah sampai segini wallah alam. Nah, tapi kalau menurut saya kok mengecil mestinya Iram Ad itu yang dikatakan oleh ahli sejarah bahwa ayah mereka, kakek mereka, mbah mereka ini namanya Ad, disebut Ad karena mbah mereka namanya Ad. Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Ad bin anak lagi Ad bin ini anak kaya mau Ad bin Aus atau Awas ibn Iram bin Sam bin Nuh. Ya, Ad bin Awas bin Iram bin Sam bin Nuh. Artinya masih Nabi Nuh, belum nyampe Nabi Adam. Artinya masih berapa keturunan Nabi Adam ke Nabi Nuh, saya kan juga jauh. Masa 400, Nabi Adam 60. Masa ini sampai 400, wallah alam. Tapi yang jelas seperti itulah kayak sepakat bahwa mereka memang tinggi-tinggi. Tapi sebesarnya seberapa? Sampai ada yang mengatakan 400 dhira'. Tapi ya fi syai'an, di dalam hati ada sesuatu. Masa Nabi Adam 60 kok uturannya sampai 400, kayaknya kok tidak. Tapi jelas mereka tinggi besar semuanya. Dzatil imad allati lam yukhlaq. Kan mereka merasa sombong, merasa besar, merasa punya kekuatan yang luar biasa sampai menzalimi kepada orang-orang di sekitarnya, rasa besar. Nah, kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kalau orang Ad niki dihancurkan dengan angin yang sangat keras. Angin yang keras masih darane nggih adem barang. Angin keras. Ma'atun fa'uliku birihin sorsorin atiyah ini yang sangat keras. Sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 malam 8 hari. Husuman, terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a, kemudian kamu melihat kauman, dikata kamu melihat kaum itu pada bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kayak itu adalah pokoknya akare pohon, bawahnya pohon kurma yang pucuk ceblok, yang kosong dalamnya, limpang semuanya, besarnya kayak gitu, ka'annahum a'jazil khawiyah. Allati lam yukhlaq, allati kang lam yukhlaq, kang durung diciptatekaken apa mithluha, sapa mithluha apa sepadane kaum Ad fil biladi ing dalam pira-pira negeri, pira-pira tempat, negara. Wa thamud alladzina jabus sahra bil wad, lan ana ta ora ningali sapa sira Thamud lan ing kaum Thamud lan kaum Thamud alladzina kang jabu kang padha motong sapa alladzina as-sahra ing watu-watu kemloso bilwadi ing dalem napa jurang, ing dalem napa lembah.
Apakah kamu juga gak melihat bagaimana kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kuat sampai bikin bisa rumah dari batu-batu besar. Jabu motongi as-sakhra ing watu kemloso, ini kemloso yakni watu yang besar, batu besar kemudian dilubangi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh mereka dan kemudian dijadikan rumah-rumah. Nah, sampai sekarang masih bisa dilihat peninggalan mereka batu-batu itu. Wa fir'auna lan ana tora ningali sapa ingsun ing Firaun dzil autadi kang duweni pira-pira pathok. Alladzina kang togo kang padha lacut sapa alladzina alladzina fil biladi ing dalam pira-pira negara. Fa aktsaru mongko ngakeh-ngakehno sapa alladzina fiha ing dalam bilad al-fasada ing kerusakan. Fasabba mongko ngesokaken ayrab alaihim ing atase alladzina sapa rabbuka pangeran sira sauta adzabin ing cemethine siksa, yang kemudian Allah mengesokno mengucurkan kepada mereka, Tuhanmu mengucurkan kepada mereka pecut cambukan apa siksa yang kayak cambuk, yakni cepat, sangat cepat kepada mereka. Fir'aun dzil autad niki walhasil Allah Subhanahu wa taala ngendika Fir'aun dzil autad. Mana nih autad itu apa? Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Autad itu kadang digunakan untuk makna niki kayak gunung disebut watat, patok yang bisa menjadikan gerak. Nah, ini apakah di bawah piramida atau bawah bangunan-bangunan mereka niku ono patok ada sesuatu yang di bawahnya, sehingga kan Mesir juga nggak lepas daripada gempa. Ada beberapa gempa, tapi kenapa kok nggak sama sekali nggak? Niki mungkin ada autadnya, mungkin juga kalau kita melihat mengacu kepada gunung itu disebut watat yang dijadikan nggak gerak, diberi watat, menjadi watat, ada watat yang ke bawah. Ini kalau memang ini secara makna, secara makna mungkin saja. Jadi bangunannya kalau betul kayak yang sekarang digawe apa strap apa yang ke bawah itu apa? Stras. Ada banyak stras. Nah, tapi alhamdulillah kita masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu ini bisa tahan gempa atau apa, tetap nggak bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya kayak gini, kekuatan seperti ini, sehingga kemudian mereka bikin kerusakan, makan Fir'aun yang Fir'aun Nabi Musa, bukan Fir'aun yang lain itu, sampai dia mengaku Tuhan. Mereka yang punya kekuatan yang luar biasa itu Fir'aun, Tsamud, mereka karena luar biasanya akhirnya sampai sombong dan berbuat kerusakan, itu pun bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wahai kaum wahai orang-orang kufar pada saat itu yang dihitopi secara langsung, yang diajak bicara secara langsung adalah orang-orang musyrikin kufar Quraisy. Kalian merasa sombong, kalian merasa apa jenis ini menguasai dunia. Orang yang lebih besar, lebih kuat, lebih kaya, lebih semuanya daripada kalian pun bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dihancurkan, dibunuh semuanya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka setuhune pangeran sira iku labil mirsad, yakti iku kelawan kang anjaga. Niki beliau maknanya seperti ini. Iki yakti iku kelawan kang njaga. Sebenarnya al-mirsad maknanya adalah tempat pengintaian. Ini makna aslinya.
Allah selalu berada di tempat pengintian. Lebak itu kalau masuk tempat itu sering digunakan untuk mana berada di Mekah. Nah ini berarti ya ini kata-kata kiasan, bukan berarti nopo di tempat pengintian atau apa, enggak, tapi Allah selalu mengawasi. Jadi selalu mengawasi, selalu siap untuk menurunkan nopo siksa, mengawasi terus, selalu siap menurunkan siksa-siksanya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar berada di tempat pengintaian, yang selalu mengintai, selalu mengawasi. Hati-hati ini lagi kalau kita sebagai membaca Al-Quran, nah ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya selalu mengintai kita. Kalau kita berbuat maksiat, hati-hati, jangan dianggap gak niki. Walaupun ini untuk orang kafir sebenarnya, dan mukmin insya Allah ya masih diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kan juga khawatir nanti terus apa jenis niki terseret ketika kita berbuat maksiat, agar terseret, akhirnya waliyadzubillah bisa mengingkari seperti mereka. Inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, mongko anapun utawi menungso, idza mabtalahu iku nalikane, ini khabare apa? Iku idza mabtalahu, iku nalikane nyoba hu ing insan, insan, sapa rebu, sapa pengirane insan, fa akramahu mongko mulyakaken sapa rebu hu ing insan, wa na'amahu lan paring kenikmatan sapa rebu ing insan, fayaqulu mongko ngucap sapa insan, Rabbi, ngucape ngene, Rabbi utawi pangeran ingsun iku akraman, iku wis mulyakaken sapa Rabbni ing ingsun. Iki dalam bahasa Arab ini banyak pembuangan ya, mulai dari al-wadi ini ku aslinya ono yae, wala ya apa jenenge, walaili idza yasri. Ini dalam bahasa Arab biasa ini pembuangan aslinya yasri, aslinya kan panjang. Dalam bahasa Arab biasa dibuang yasar. Banyak di sini ya. Mulai dari idza yasri, terus sahrabil wadi, asalnya bil wadi, dibuang ini. Terus di sini Rabbi akromani, akroman. Ar-Rahman menungso, yani ini secara umum mungkin menungso ini ku yang kebanyakan wong menungso niku nggih kafir. Ya. Ketikane Kanjeng Nabi wong sing selamat itu padha karo rambut apa jenenge hitam satu yang ada pada banteng yang semuanya warnanya putih semuanya, atau warnanya hitam semuanya ada putih satu titik. Itu orang selamat, ahli jannah tenanan. Ahli jannah tenanan artinya wis memang berhak untuk masuk surga. Gak lewat syafaat gak niki. Allah hasil seperti ini ahli jannah itu segitu. Artinya kebanyakan yang kafir ya seperti niki. Kalau apa jenis niki ukurannya adalah perkara apa? Dunia. Kemudian menungso niku ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan, diberi nikmat, diberi cobaan lewat dimuliakan, jadi wong mulya ning donya, diberi kenikmatan jadi kaya dan seterusnya, maka kemudian dia mengucap, oh Tuhanku telah memberi kemuliaan kepadaku, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, lan
anapun nalikane amma idza mabtalon anapun nalikane nyoba sapa rabbuhu ing insan faqadara mongko ngrupekaken rupek yakni nyempitkan sapa rabbuhu alaihi ing atase insan ngrupekaken rizqahu ing rezekine insan fayaqulu mongko ngucap sapa insan ngucape Rabbi ahanan utai pangeran ingsun iku ahanan iku nginakaken sapa Rabbini ing ingsun. Nah niki ukurannya adalah napa dicoba. Ini kan coba semuanya Gusti Allah ngendika mulya dikai kenikmatan sugih dan yang lain semuanya coba. Wong Gusti Allah ngendika idza mabtalahu. Ukurannya sebenarnya coba semuanya, tapi kita niku merasa kalau mendapatkan apa kejembaran ning gone perkara donya, keinaan donya, mulya ning donya, itu berarti orang itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi rendah, di rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan bahwa Tuhanku adalah telah menghinakan aku. Ukurannya seperti ini. Ini kebanyakan orang. Jadi ini di sini kebanyakan orang, ada yang mengatakan ini adalah orang-orang kafir karena melihat bahwa sebelumnya tentang bercerita tentang orang-orang kafir yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melanjutkan orang niku kayak gini, yakni orang kafir itu kayak gini. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla ojo kaya ngono. Kalla ojo kaya ngono. Jangan ucapkan seperti itu. Quran itu bukan perkara donya, perkara nawa mulya nikmat donya, tidak. Bala tukrimul yatim. Balik ora mulyaaken sapa sira kabeh al yatima ing anak yatim. Bahkan tidak hanya seperti itu, anak sini ini amartani. Bahkan kalian itu loh tidak mau memuliakan, memberi orang-orang anak yatim. Yang itu seharusnya apa namanya niki? Seharusnya ke apa namanya niki? Nikmati Gusti Allah. Allah memuliakan kita itu ketika Allah memilhamkan kepada kita bisa termasuk bisa beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bisa menyantuni anak yatim. Saling berwasiat, saling tahaduna ala ta'al miskin, saling berwasiat, saling memberi jangan supaya memberikan makanan-makanan orang miskin. Kalla bal la tukrimul yatim. Balik ora mulyaaken sapa sira kabeh al yatim ing anak yatim. Wala tahadduna lan ora anggegerei saling mendorong, saling menyemangati, saling ala ta'amil miskin ing atase menehi panganan wong miskin. Ani itam, ta'am yani itam. Tidak kalian tadi saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna lan mangan sira kabeh aturafa ing warisan aklan kelawan mangan laman kang ngumpulno niki pilih mana laman kang ngumpulno aklan lemma yakni seharusnya bagianmu itu hanya sedikit. Wah, kamu kumpulkan kabeh, kamu ambil semuanya bagiannya, terutama anak yatim ini. Ini lemma yalummu maknanya apa mengumpulkan aslinya mana tanpa nih
beliau napa jenenge niki ngikuti nggone napa jenenge niki Imam Jalaluddin Al-Mahalli, maknane leman yakni syadidan, ngumpamaken dengan wis pokoke diambil kabeh, makan yang banget, dari bahasa lemma yalumu yakni mengumpulkan, karena semua bagian orang-orang lain dibawa cumpuk kabeh dikumpulno ning gone bagian dhewe kan. Wa tuhibbuna lan demen sira kabeh al-mala ing bondo, hubban kelawan demen temen, jaman kang akeh, hubban kelawan demen, jaman kang nemen kang akeh. Kang kelawan demen temen kang akeh. Kalian suka dengan harta sekali, nemen, seneng, terlaluan dalam apa suka kepada apa harta, sampai nopo gak peduli yang halal dan nopo jenenge niki sing haram. Kala ojo koyo ngono. Idza tukkatil ardu takka, nalikane digunjang ganjingaken apa al ardu bumi, takkan kelawan gunjang ganjing, temen takkan kelawan gunjang ganjing. Ketika awas hati, jangan seperti itu, awas nanti ketika tukkatil ardu takkan takka, ketika bumi digunjang ganjing, no takkan ini terus menerus, berarti kan takkan gunjang ganjing yang keras terus menerus. Ingat ya Allah, ketika terjadi nopo gempa lagi sidik ngurek ngene seperti ini gak karuan. Bagaimana itu kalau itu yang lebih keras daripada itu dan lebih lama, karena bikin orang apa hamil itu bisa langsung keluaran. Nah, pada saat ini nggone Al-Qur'an niku napa apa jenenge niki apa jenenge nggone digambarno ning gone ayat yauma tarawna tadhalukumul murdiatin inna zalzalatas saati syai'un adzim. Guncangan hari kiamat adalah suatu yang besar. Ya mau tarawna, ketika kamu lihatnya, ketika itu terjadi, tadhalukul murdiatin amma ardaat, wong sing nyusui bayi ini yang sangat sayang itu terlena dari bayi ini, gak iling blas karo bayi ini. Wa tadau kullu dzatin hamlin hamlah, bahkan orang-orang yang punya napa kandungan sampai lahir langsung gugur kan. Menurut apa penelitian sekarang, ini mengaitkan apa hubungannya apa jenenge niki apa gempa bumi dengan kelahiran prematur anak, itu ternyata memang ada kaitannya. Tapi kan hanya prematur, artinya masih ada jarak. Tapi ketika guncangan yang keras itu enggak langsung. Jadi Allah memberi isyarat di sini bahwa apa guncangan bumi itu ada pengaruh terhadap apa kelahiran prematur. Sampai seperti ini. Kala ingat, jangan seperti itu. Ketika bumi apa digunjang-ganjingkan, dikempakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa yang dahsyat yang lama. Wajah alam teko sapa rebuka apa perkorone pangeran sira, wal malakulan para malaikat sofan hale baris-baris temen, sofan hale baris-baris, hale sof hale baris, sofan hale baris, dan datang perkara Tuhanmu. Jadi ini ana ulama Ahlus Sunnah atau Asy'ariyin, Maturidiyin, yang itu adalah jumhur ulama pasti mengikuti negak Maturidiyin ya Asy'ariyin. Ono madhab salaf, ono madhab napa khalaf. Madhab salaf
gak usah ditakwili macam-macam. Tuhanmu datang, yes Tuhanmu datang. Tapi yakin bahwa tidak kedatangan Allah tidak mungkin seperti datangnya manusia. Gimana? Yes tidak tahu. Wis pokoknya datang, Gusti Allah ngerti kok datang ya datang. Gimana? Yes gak usah gimana, gak usah tanyakan gimana. Sing jelas Allah tidak sama makhluknya. Enggak mungkin dunia niki ruangan itu bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Hanya seperti itu tidak niki. Tapi karena di sana ada muncul orang-orang yang kemudian mengingkari, Gusti Allah kok bisa masuk kepada ruang yang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ruang itu adalah ciptaan, bagaimana bisa masuk? Kemudian sebagian ulama khalaf itu kemudian mentakwili hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang haibahnya kedatangan seseorang yang punya haibah tinggi, lah itulah yang datang, yang digambarkan dengan Allah datang. Itu ulama-ulama karena gempuran daripada orang-orang yang bikin ragu tentang ayat Gusti, tentang ayat-ayat Quran, maka ditakwili. Tapi sebenarnya ya kalau ulama-ulama seperti Imam Suyuti dan kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini di awal-awal kalau Imam Suyuti terutama yang saya persis tahu, Imam Al-Mahalli, Suyuti awal-awal ikut mentakwili. Maka di tafsir Jalalain mungkin ini adalah termasuk karangan awal beliau, sehingga beliau banyak menakwili. Datang Tuhanmu, yakni datang perkara Tuhanmu yang hebatnya besar, yang ini yakni perkara ini, bukan Allah Subhanahu wa taala yang datang, sesuatunya Allah yang bikin orang takut semuanya, bikin ini di awal-awal. Tapi terakhir beliau tidak mau mentakwili, wis gimana wis pokoknya teko ya teko piye, tapi sing jelas tidak sama dengan kedatangan makhluk laisa kamitslihi syai'un wa samil basir. Gak usah dibayangno gimana, gak usah ditanyakan bagaimana, kaifa dan seterusnya, tapi sing jelas itu Tuhan datang haibai orang sangat takutan sekali, sangat wibawa sekali, sehingga orang benar-benar takut, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris semuanya. Malaikat dengan bentuk aslinya teko. Berbaris. Waji'a yauma idzin, lan ditekaaken yauma idzin ing dalem dinane kiamat, dikone dukatil ardu teka dinane kiamat. Apa bi jahannam, apa neraka jahanam, didatangkan neraka jahanam pada saat itu. Yauma idzin ing dalam dina kiamat iku, ing dalam dina dukatil ja'a rabbuka wal malaku safan safa. Ya tadzakkaru iling sapa al insanu menungso. Dia ingat perbuatan dia waktu di dunia. Wa anna lan ora ono manfaate iku lahu kedue insan adzikra utai pengeling. Nah, kalau saya sih mana tidak seperti itu. Wa anna ay min aina lahu dzikra. Min aina saking endi? Lahu iku tetep, atau wa anna iku saking di lahu kedue manfaate kedue insan adzikra utai pengeling. Dari mana bisa manfaati lagi ingat dia, ingat perbuatannya, gak ada gunanya ingat-ingat tentang apa perbuatannya. Justru yang terjadi ketika mengingat perbuatan di dunia justru menjadi hasrah,
menjadi penyesalan yang tidak ada taranya. Lalu bagaimana neraka jahanam menapa didatangkan? Ini di dalam hadis yang sahih Imam Muslim ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Didatangkan jahanam pada saat itu mempunyai 70 tali. 70.000 tali. Ditalinya sampai 70.000. Ma'akul lizimamin, bersama setiap satu tali sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Ya juruna, mereka menariknya. Besarnya kayak gitu didekatkan. Ini ono sing nafsiri, ono sing nerjemah, dan diperlihatkan pada mereka neraka jahanam. Kalau enggak yang hadis sahih, ini apa? Muslim didatangkan bahwa pada saat itu neraka jahanam diberi tali 70 tali, setiap rantai dibawa oleh 70.000 malaikat. Berapa ya tidak tahu. Jumlahnya 70.000 kali 70.000 malaikat. Ini benar-benar apa didatangkan. Lihat hadis sing sahih, tidak hanya ya memang diperlihatkan, ya didatangkan dan diperlihatkan. Hal itu diperlihatkan neraka jahanam, pada didatangkan, kalian bisa melihat semuanya pada saat itu neraka jahanam. Jangan seperti itu, ingat waktu itu. Yaqulu, kemudian dia mengingat amal-amal yang disik, dan tidak akan bermanfaat itu, nggak ada gunanya wesan. Yaqulu, ngucap sapa insan, ya laitani, duh menawa ingsun iku qaddam tu wis andinginaken, wis dhisikaken sapa ingsun li hayati ing dalem waktune urip ingsun. Jadi qaddam tu yakni mendahulukan sebuah amal yang baik, mendahulukan keimanan di dunia, li hayati. Dan li hayati ini maknanya apa? Ono sing maknanya li hayati, yakni untuk kehidupan sekarang yang benar-benar lahyal hayawan. Wa inna daril akhirata lahyal hayawan. Wa inna daril akhirata lahyal hayawan. Darul akhirat adalah benar-benar yang kehidupan, yang nyata, yang langgeng, yang benar-benar kehidupan. Makanya li hayati, yakni untuk dikata aku qaddam tu, yakin aku dulu mengamalkan, beramal amal-amal yang baik-baik untuk kehidupanku ini di akhirat ini. Kalau beliau lebih kepada memilih li hayati ing dalam waktu urip ingsun ning donya. Niki lambe makna fi. Ya, tapi apa? Lambe makna untuk ini lebih napa jenenge lebih banyak daripada lambe makna fi. Ini ada kata aku sudah melakukan hal-hal yang baik-baik pada waktu di dunia untuk kehidupanku sekarang ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu. Mereka pada nyesal pada saat itu. Qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Moko ing dalam dina kiamat. Fa yauma idzin moko ing dalam dina kiamat la yu'adzibu ora nyiksa. 'Adzabahu kelawan kaya siksane Allah. Sapa hadun wong siji. Pada hari itu tidak ada yang seorang pun yang bisa menyiksa kayak siksane Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiku lan ora mbondo wathaqahu kelawan kaya pembandane kaya mbondone Gusti Allah sapa hadun wong siji. Gak ada yang bisa memberi napa jenenge mengikat kayak ikatannya Allah seorang pun. Apa jenenge niki
thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluku. Satu ringgit ya. Aman uti kitabu min fayaqul ya laitani lam uti kitabu lam termasya ya laita kanatil qadiyah halaka ani sultan ma ani masalaka khuduhu faqul lu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian thumma fi silsilatin, dalam rantai dzar'uha yang panjangna dzar'uha sab'una dhira'an 70 dhira', rantai yang panjangnya 70 dhira' kali 45 ya di sekitar 70 ya 35-an ya. Ya, sekitar 30 antara 30-35 meter panjangnya fasluku, ini tarik mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian si Allah dalam Al-Qur'an niku kalau menjerbutkan tentang orang-orang kafir, maka di situ juga akan disebutkan seimbang, disebutkan orang-orang mukmin. Maka diakhiri dengan dari awal orang kafir disiksa, kemudian sifat-sifatnya menungso sing kaya ngono, terus kemudian diingatkan tentang keadaan-keadaan orang kafir, diakhiri dengan keadaan wong mukmin, dikatakan kepada mereka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsu, eling-eling jiwa nyawa al mutmainnah kang anteng tumakninah, yang napa jenenge niki ana sing darani mutmainnah, yakni ada mutmainnah, ana sing namanya mutmainnah yakni yang aman niki Imam, yang sing anteng tenang aman, wahyal al aminah, jadi al mutmainnah ini al aminah. Ana sing darani ndak yang tenang, yang selalu berada keimanan dan beramal dan amal soleh, al mutmainnah ilal iman, yang ini darani koyo ngono. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i baliyo sira ila rabbiki maring pangeran sira radiyatan hale ridho mardiyatan turtin ridhoni. Ketika napa nyawa niku dicabut, kemudian dikatakan kepada nyawani mukmin niki, orang yang mukmin, irji'i ila rabbiki, yani nafsul mutmainnah yang anteng dengan keimanan, yang dengan amal soleh, kembalilah kamu ke Tuhanmu dalam keadaan hale ridho, radiyatan hale ridho, hale puas dengan perbuatannya, mardiyatan tur hale diridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli mongko mlebu sapa sira fi ibadi ing dalam golongan-golongane pira-pira kawula ingsun kang soleh. Masuklah kepada dalam kelompoknya hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli lan mlebu sapa sira jannati ing swarga ingsun. Ayo mlebu swarga kamu. Ini diakhiri dengan yang dikatakan kepada nafas yang keluar. Jadi ada yang beda antara nafas sama roh. Kalau roh niku nek metu ya mesti langsung mati, tapi nafas belum tentu mati. Makanya Allah ngendika Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilal ukhra. Surat apa itu? Surat apa sampeyan? Allah yatawaffal anfus, surat apa? Surat apa nih? Surat Zumar ayat 42.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mengambil anfus, nafas-nafas, jiwa-jiwa, roh. Kalau maknanya roh ya roh yang mempunyai makna roh. Kalau ya tidak membedakan roh ya nafas ya roh. Hina mautiha, ketika mati. Wallati lam tamut, dan yang belum mati fi manamiha, dalam tidurnya. Dalam tidurnya juga diambil. Tapi fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, kemudian Allah menahan yang sudah dipastikan untuk mati, yang dihukum, yang diputuskan dia mati ditahan. Wa yursilul ukhra, yang lain dilepas, yang masih. Nanti nek roh metu mati apa enggak? Mati. Tadi makanya ono sing ngendika nafas karo roh niku dhewe. Tapi semuanya dalam rangkaian roh, sehingga kulir ruhu min amri Rabbi. Jadi gak bisa mengangkat perdebatan kapan gak ono nase ya gak selesai, wong gak memang piye carane wong kulir ruhu min amri Rabbi. Roh itu min amri Rabbi, urusan Tuhan. Nah, tapi jelas ada yang beda antara roh napa nafas. Sebagian ulama dan roh napa nafas itu dewi. Karena kalau roh keluar ya langsung mati. Tapi kalau nafas enggak dikeluarkan, kok bareng roh dicabut semuanya ya mati. Nah, nafas itu masih dicabut. Kalau diputuskan turut kemudian mati ya gak balik. Atau kalau langsung mati ya gak balik, nafasnya keluar dan tidak akan kembali. Tapi kalau tidur kemudian bangun lagi, makan dikembalikan nafas, akan kembali lagi. Allah alam. Memang kulir ruhu min amri Rabbi, ya nggak bisa kita tahu hakikatnya gimana.